Hannah meraih bahu Dani. Kau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik, kata Dani tenang. Nama tengahku adalah Daredevil. Dani Daredevil Anderson. Itulah yang selalu ibuku katakan. Dia melempar bola dengan santai dari tangan ke tangan. Kau membuatku ketakutan mati, teriak Hannah. Ketakutannya berubah menjadi kemarahan. Mengapa kau melakukan itu? Dani tertawa. Kau bisa saja terbunuh, kata Hannah padanya. Tidak akan, jawab Dani dengan tenang. Hannah merengut kepadanya, menatap tajam ke mata coklatnya. Apakah kau melakukan hal-hal seperti itu sepanjang waktu? Jatuh dari atap cuma untuk menakut-nakuti orang-orang. Senyum Dani melebar, tapi dia tak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dari Hannah dan melemparkan bola tenis pada rumah. Duk! Kau jatuh kepala lebih dulu, kata Hannah. Bagaimana kau bisa mendarat dengan kakimu? Dani terkekeh. Sihir, jawabnya rahasia. Tapi. Hannah. Dia berbalik dan melihat ibunya memanggilnya dari beranda belakang. Ada apa? Teriak Hannah. Duk! Aku harus pergi keluar selama 1 jam. Dapatkah kau datang mengurus Bill dan Herb? Hannah berbalik kembali pada Dani. Aku harus pergi. Sampai jumpa. Sampai jumpa, jawabnya, mengedipkan wajah bintik-bintiknya yang menyeringai. Hannah mendengar suara bola pada dinding Redwood saat ia berlari melintasi jalan masuk ke rumahnya. Sekali lagi, ia membayangkan Dani jatuh dari atap. Bagaimana dia melakukannya? Hannah bertanya-tanya. Bagaimana dia mendarat di kakinya dengan pelan? Aku akan pergi hanya 1 jam, kata ibunya, mencari-cari dalam tasnya untuk mencari kunci mobil. Bagaimana bisa keluar? Malam ini seharusnya berawan dan hujan. Laporan cuaca lainnya, pikir Hannah, memutar matanya. Jangan biarkan mereka membunuh satu sama lain, jika kau bisa membantu itu, kata Bu Fairchild, menemukan kunci dan menutup tasnya. Itu Dani, kata Hannah pada ibunya. Anak baru tetangga sebelah. Apakah kau melihatnya? Maaf. Bu Fairchild bergegas ke pintu. Kau tak melihatnya? Kata Hannah. Layar pintu terbanting. Bill dan Herb muncul dan menarik Hannah ke kamar mereka. Ular tangga, tuntut Bill. Ya, ayo kita main ular tangga. Herb menirukan. Hannah memutar matanya. Dia membenci permainan itu. Permainan itu sangat bodoh. Oke, dia setuju dengan mendesah. Dia duduk di seberang mereka di atas karpet. Yay! Teriak Bill gembira, membuka papan permainan. Kau akan bermain? Ya, aku akan bermain, kata Hannah padanya dengan sedih. Dan kita bisa main curang? Tanya Bill. Ya, ayo kita main curang, desak Herb dengan seringai antusias. Setelah makan malam, si kembar berada di lantai atas, berdebat dengan orang tua mereka siapa dari mereka yang harus mandi terakhir. Mereka berdua membenci mandi dan selalu bertengkar untuk menjadi yang terakhir. Hannah membantu meja kesayangan, kemudian berjalan ke ruangan baca. Dia sedang berpikir tentang Dani sambil berjalan ke jendela. Menyingkirkan tirai, dia menekankan dahinya pada kaca yang dingin dan menatap ke seberang jalan masuk ke rumah Dani. Matahari telah turun di balik pepohonan. Rumah Dani terbalut dalam bayangan-bayangan gelap yang tebal. Jendela-jendela tertutupi oleh tirai-tirai dan kerai-kerai. Hannah menyadari bahwa ia tak pernah benar-benar melihat siapapun di dalam rumah itu. Dia belum pernah melihat Dani masuk ke dalam rumah atau keluar dari rumah itu. Dia belum pernah melihat seorang pun keluar dari rumah itu. Hannah melangkah mundur dari jendela, berpikir keras. Dia teringat pagi tadi ia bertemu dengan Dani, setelah ia mengejarnya di halaman belakang. Dia telah berbicara dengannya, dan ia menghilang ke udara tipis.
Hannah berpikir tentang bagaimana Dani tampak menghilang ke bayangan di samping rumahnya, bagaimana dia benar-benar harus menyipitkan mata dengan keras untuk melihatnya. Dan Hannah berpikir tentang bagaimana Dani tampak melayang ke tanah, mendarat diam-diam dari atap. Diam seperti hantu. Hannah, apa yang kau pikirkan? Ia memarahi dirinya sendiri. Apakah aku mengarang cerita hantu lainnya? Dia tiba-tiba punya begitu banyak pertanyaan berjalan terus di pikirannya. Bagaimana Dani dan keluarganya pindah tanpa dia lihat?